Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Sdiar Parenim 021 kelas A Manajemen Reguler semester 3. Saya memilih soal nomor 5 yang soalnya itu bagaimana penerapan etika profesi dapat meningkatkan kualitas kerja. Kemudian bagaimana cara mempertahankan standar etika bisnis yang baik. Ini beberapa cara bagaimana etika profesi dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas kerja. Ada 6 cara, guys. Yang ke satu yaitu meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas, di mana etika profesi ini menciptakan standar moral dan profesional yang tinggi. Ketika seseorang berperilaku jujur, transparan, dan adil dalam pekerjaannya, hal ini meningkatkan kepercayaan dari rekan kerjanya, terus klien dan atasan juga. Kepercayaan ini akan memperkuat hubungan profesional dan meningkatkan kredibilitas di tempat kerjanya. Yang kedua yaitu mendorong tanggung jawab. Etika profesi ini mengharuskan individu untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya. Pekerjaan yang menjunjung tinggi etika profesi akan mengutamakan kualitas dan hasil kerjanya, berusaha menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, serta bertanggung jawab atas kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama tim, yaitu etika profesi ini juga mencakup sikap saling menghormati antara rekan kerja dan atasan. Dengan menjalankan etika yang baik, setiap individu di dalam tim dapat bekerja lebih harmonis dan menghargai perbedaan serta mendukung sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang baik berujung pada kualitas kerja yang lebih tinggi. Yang keempat, mengurangi konflik. Dengan mematuhi prinsip etika profesi seperti kejujuran, integritas, dan rasa hormat, konflik yang biasanya muncul di tempat kerja dapat diminimalisir. Pekerjaan yang mematuhi etika cenderung dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif, sehingga menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif. Yang kelima, meningkatkan kepuasan klien dan pelanggan, di mana etika ini menerapkan etika profesi dalam pelayanan akan meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Klien atau pelanggan tersebut yang merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil cenderung akan lebih puas dan loyal, yang berujung pada reputasi positif dan hasil kerja yang lebih baik. Yang keenam, mendorong pengembangan diri. Etika profesi ini mengharuskan individu untuk berkomitmen pada pengembangan profesional berkelanjutan. Ini juga dapat mendorong pekerjaan untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan mereka, sehingga kualitas kerja mereka semakin baik dari waktu ke waktunya. Dan yang kemudian bagaimana cara mempertahankan standar etika bisnis yang baik. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan etika, yaitu memberikan pelatihan tentang etika bisnis kepada karyawan secara teratur yang sangat penting. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mengenai kebijakan etika perusahaan, hukum yang berlaku, serta bagaimana mengidentifikasi dan menangani situasi yang mungkin melibatkan konflik kepentingan atau perilaku yang tidak etis atau tidak baik. Yang kedua, menyusun dan mengkomunikasikan kode etik yang jelas. Itu setiap perusahaan harus memiliki kode etik yang jelas yang mengatur tentang perilaku yang diharapkan dan yang tidak diperbolehkan. Kode etik ini harus dikomunikasikan kepada semua seluruh karyawan dan dipastikan bahwa mereka memahaminya dengan baik. Kode etik ini
yang baik akan memberikan pedoman yang jelas untuk pengambilan keputusan dalam situasi yang sulit. Yang ketiga, pemimpin yang menjadi teladan. Pemimpin dalam organisasi harus memberikan contoh yang baik dalam menerapkan etika bisnis. Mereka harus menunjukkan integritas dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil, sehingga karyawan dapat mencontoh sikap mereka. Pemimpin yang beretika juga akan mendorong seluruh organisasi untuk mengikuti prinsip-prinsip etika yang diterapkan. Yang keempat, membangun budaya transparansi. Salah satu cara untuk mempertahankan standar etika adalah dengan menciptakan budaya transparansi di tempat kerja. Karyawan harus merasa nyaman untuk melaporkan tindakan yang tidak etis tanpa takut akan pembalasan. Menerapkan kebijakan whistleblower yang melindungi pelapor adalah langkah penting untuk mendorong keterbukaan dan mengidentifikasi masalah secara dini. Yang kelima, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten. Pentingnya untuk menegakkan kebijakan etika dalam memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap perilaku yang tidak etis. Hal ini akan menunjukkan bahwa organisasi serius dalam mempertahankan standar etika yang tinggi dan tidak mentoleransikan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Yang keenam, mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan etika secara berkala. Dunia bisnis dan peraturan dapat berubah sehingga penting untuk mengevaluasi dan memperbarui kebijakan etika secara berkala. Ya, hal ini memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan bisnis serta lingkungan hukum yang berlaku. Yang ketujuh, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berperilaku etis. Itu memberikan penghargaan atau pengakuan kepada karyawan yang menunjukkan perilaku etis yang luar biasa akan mendorong orang lain untuk mengikuti contohnya yang baik. Penghargaan ini biasanya juga berupa pengakuan publik, insentif, atau promosi yang bisa meningkatkan motivasi karyawan untuk terus berpegang pada nilai-nilai etika perusahaan. Yang ke-8, melibatkan seluruh pihak dalam pengambilan keputusan. Untuk mempertahankan standar etika, penting untuk melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan penting. Hal ini juga membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai perspektif, mengurangi bias, dan lebih mematuhi prinsip-prinsip etika yang adil dan transparan. Yang ke-9, menangani konflik kepentingan dengan bijak. Salah satu tantangan dalam mempertahankan etika bisnis adalah konflik kepentingan. Untuk itu, perusahaan perlu memiliki kebijakan yang jelas mengenai bagaimana mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan agar tidak merusak integritas perusahaan. Yang ke-10, yaitu mengutamakan kepentingan jangka panjang. Etika bisnis yang baik mengutamakan kepentingan jangka panjang perusahaan, karyawan, dan pelanggan, bukan sekadar untuk keuntungan sesaat saja. Dengan menjaga keputusan yang didasarkan pada prinsip etika, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang.